Assalamualaikum. Halo, selamat siang mahasiswa-mahasiswi STE Surakarta. Kembali lagi kita di podcast mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen cantik kita, Ibu Alvis. Halo, selamat siang Ibu Alvis. Selamat siang Ibu Astu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya? Semoga semua baik-baik aja ya. Ah. Alhamdulillah sehat. Ya, kita sudah lama tidak berjumpa ya. Betul sekali. Sekarang kita mau podcast apa Ibu? Kita hari ini mau podcast untuk pertemuan kedua mengenai konsep klasifikasi dan perilaku biaya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang konsep klasifikasi dan perilaku biaya. Oke, aku juga penasaran sih ini Bu, apa sih sebenarnya itu tuh biaya? Kenapa biaya itu perlu ada konsep? Nah, perlu diklasifikasikan. Itu kenapa? Terus perilaku biaya tuh yang bagaimana? Nah, bisa dijelaskan. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya ya. Oke, silahkan kita bahas. Kita bahas. Jadi yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian dan klasifikasi biaya. Di sini kita akan mendefinisikan antara cost dan biaya. Apa sih bedanya cost sama biaya? Nah, yang pertama itu konsep cost. Cost biasa orang menyebutnya ini biaya, tapi sebenarnya cost sama biaya itu beda. Biaya itu expense atau biasa orang nyebutnya beban gitu kan. Nah, di sini kita akan membedakan apa sih cost dan kenapa cost itu bisa menjadi biaya. Nah, cost di sini itu adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat sekarang atau masa yang akan datang. Nah, cost itu diukur dalam satuan uang. Kemudian saat barang atau jasa itu dimanfaatkan, nah cost ini baru akan berubah menjadi biaya. Seperti itu. Jadi kalau ada istilah tadi expense atau beban, nah itu sendiri apa Ibu? Itu beban di sini itu kita bedakan dulu. Biasa kita memang dulu taunya itu kan beban sama dengan biaya. Biaya dan beban gitu kan. Biaya itu bukan biaya. Jadi sebenarnya ini kalau dulu waktu saya S1 itu ada namanya Pak Suwarjono. Iya. Itu beban itu tuh sebenarnya nggak ada. Beban itu adalah biaya. Biaya itu adalah expense. Bahasa Inggris biaya itu expense. Sedangkan untuk cost yang dulu biasanya disebut biaya, nah sekarang itu cost itu ya cost, KOS. Seperti itu. Oh gitu. Jadi salah penafsiran ya kita dari dulu ya. Dari dulu kayaknya udah salah penafsiran. Nah di sini kita mencoba untuk memperbaiki penafsiran tersebut. Jadi cost itu COS atau biasanya kalau di bahasa Inggrisnya itu COS cost. Nah di bahasa Indonesianya itu cost, ternyata itu cost. Bahasa Indonesianya cost itu adalah cost. Dimana cost ini yaitu tadi pengertiannya pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat sekarang atau masa yang akan datang. Misalnya cost ini akan menjadi biaya ketika nanti cost ini udah dimanfaatkan gitu. Jadi cost itu misalkan kayak gini, cost yang biasanya kalau cost ini biasanya adanya di neraca, sedangkan biaya atau biasanya kita mengenalnya itu sebagai beban atau expense laba itu rugi. Biasanya adanya di laba rugi. Seperti itu. Oh gitu. Oke. Bisa dilanjut. Kita lanjut dulu ya. Nah, kemudian di sini biaya atau expense. Nah, biaya atau expense ini adalah cost barang atau jasa yang telah digunakan untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan itu adalah nilai barang yang dijual atau jasa yang diberikan. Kemudian, di sini pendapatan itu adanya kan di laba rugi. Iya, di laba rugi. Sedangkan, makanya untuk expense ini biasanya adanya di laba rugi. Misalkan biaya listrik, terus biaya gaji, biaya operasional. Nah, seperti itu adanya di laba rugi. Berarti kalau selama ini kalau kayak ada jurnal beban gaji gitu, salah nggak berarti? Nah, beban itu adalah biaya sebenarnya. Nah, kan biasanya kalau di bahasa Inggris memang benar sih. Kayak kalau beban gaji itu kan
masuknya ke expense kan. Nah, sedangkan kalau di bahasa Indonesia ini yang banyak salah penafsiran. Nah, ternyata setelah ada beberapa literatur yang ini tuh ternyata biaya itu expense, beban itu ya sebenarnya biaya. Nah, biaya itu nanti akan dibedakan dengan cost seperti itu. Oh, oke. Jadi kita harus bisa bedain antara biaya Biaya, sama cost. cost. Iya, Oke. betul. Boleh lanjut lagi Oke, untuk materi kita selanjutnya lanjut. ke Kemudian di klasifikasi sini biaya. klasifikasi biaya. Nah, biaya ini ada beberapa klasifikasi. Yang pertama itu dari ketertelusuran biaya. Ini berasal dari mana sih biayanya ini? Terus kemudian perilaku biaya, fungsi pokok perusahaan. Kemudian ada elemen produksi, ada proses pokok manajerial. Nah, biasanya di sini ada biaya standar, biaya sungguhnya, atau biaya relevan dan tidak relevan. Nah, sebelum dilanjut ke materi, aku Oke. mau nanya nih Bu, kenapa sih biaya itu perlu diklasifikasikan? Untuk membedakan apa? Ya ini tadi ada beberapa bisa dari karena biaya itu karena dilihat dari ketertelusurannya, misalkan itu kan jadi ada biaya langsung, biaya tidak langsung. Contohnya biaya langsung tuh seperti apa? Biaya tidak Oke, langsung nanti seperti apa? kita akan masuk ke itu. Oh, ada ya nanti. Aku satu persatu aku jelasin Oke, ya. siap. Oke, masuk nih yang tadi ketertelusuran biaya. Itu tadi kan ada direct cost sama indirect Indirect cost, cost. atau biaya langsung atau tidak langsung. Nah, biaya langsung ini biasanya yang langsung ditelusurnya itu sampai ke produk secara langsung, di mana biayanya itu digunakan langsung untuk memproduksi suatu produk. Contohnya di sini adalah biaya baku dan biaya tenaga kerja langsung. Kemudian kalau untuk biaya tidak langsung ini itu tidak dapat secara langsung ditelusur ke produk. Jadi kayak misalkan di sini contohnya adalah gaji mandor produksi. Kenapa? Karena mandor itu bisa mengawasi pekerjaan beberapa produk sekaligus, nggak cuma ke satu produk A, misalkan produk sabun. Misalkan dalam satu pabrik itu ada memproduksi sabun, terus memproduksi anggaplah kayak sabun cuci, sabun deterjen kayak gitu. Nah, itu kan beda-beda lain produksinya. Sedangkan mandor ini bisa mensupervisi dari beberapa lain tersebut. Nah, itu kan secara nggak langsung nggak langsung ke satu produk itu, tapi dia bisa melakukan di beberapa produk. Nah, di sini dia makanya disebut biaya tidak langsung. Oh, berarti contohnya misal kayak di perusahaan manufaktur ya biasanya ya, di Ya, sini misal kok betul. kayak kita yang pakai ini ya, Baju. membuat baju. Nah, itu kan ada biaya langsungnya, berarti biaya tenaga kerja langsungnya untuk yang menjahit baju kita. Ya, Terus betul. kain, bahan baku, namanya biaya bahan baku. Nah, mungkin kalau biaya tidak langsungnya yang tidak berkaitan dengan memproduksi baju ini, Iya, ya. betul. Misal kayak bagian pengawas, Iya. gitu. Oke, contohnya. Oke, terus selanjutnya mengenai perilaku biaya. Di sini ada biaya variabel, biaya tetap, dan biaya campuran. Nah, biaya variabel ini biaya yang jumlah totalnya itu berubah sebanding dengan perubahan tingkat aktivitas. Contohnya itu tadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Terus kemudian biaya tetap ini biaya yang jumlahnya tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas yang dilakukan. Contohnya ini kayak biaya sewa peralatan pabrik kayak gitu. Mau berapapun aktivitasnya, mau berapapun produktivitasnya, ya sewanya ya sewa alat pabrik tersebut gitu kan. Mau berapa, misalkan mau dipakai berapa lama, yaitu biayanya akan tetap. Kemudian untuk biaya campuran di sini biaya yang memiliki karakteristik biaya variabel dan biaya tetap. Contohnya itu biaya listrik. Kenapa listrik? Karena kan di sini itu biaya biaya listrik ini akan berhubungan langsung dengan biaya bahan baku, terus tenaga kerja langsung gitu kan. Ininya bisa berubah-ubah biaya, ada biaya variabelnya dan ada biaya tetapnya seperti itu. Oh, jadi kalau misalnya contohnya kalau kita membuat baju berarti biaya variabelnya seperti kain, kancing baju. Nah, itu Ya. masuk kategori biaya variabel. Betul. Kemudian biaya yang tetap itu misal tempatnya ya, yang sewa tempat misal. tempatnya. Nah, gitu. Oke. Itu tentang Oke. perilaku biaya Perilaku dibedakan biaya menjadi tiga, tiga. yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan sama campuran. campuran.
Kemudian jika diklasifikasikan untuk fungsi pokok perusahaan, yes, ini ada line-line-nya, misalkan biaya produksi, terus biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Udah paham lah ini pasti teman-teman kenapa biaya produksi, karena dibuat untuk biaya ini digunakan untuk membuat bahan menjadi produk. Kemudian biaya pemasaran itu untuk memasarkan produk atau jasanya. Kemudian untuk biaya administrasi dan umum ini dalam rangka mengarahkan, menjalankan dan mengendalikan perusahaan. Dimana kayak misalkan gaji pegawai administrasi, biaya perlengkapan kantor, itu masuknya ke biaya administrasi dan umum. Seperti itu. Sini nggak ada yang kita lanjut Iya, aja langsung ya. lanjut aja ya. Kemudian kalau elemen biaya produksi di sini itu tadi yang kita udah sebutkan sebelumnya, ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Nah, ini itu masuk ke klasifikasi biaya elemen biaya produksi. Ini kalau biaya bahan baku itu pastinya nilai bahan baku yang digunakan dalam proses produksi untuk diubah menjadi produk jadi. Kemudian kalau untuk biaya tenaga kerja ini biasanya ke besarnya nilai gaji dan upah tenaga kerja yang terlibat langsung untuk mengerjakan produk tersebut. Kemudian untuk biaya overhead pabrik di sini semua biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Berarti intinya kita dalam membuat suatu produk menjadi produk jadi itu terdiri dari 3 biaya. Yep. Biaya langsung, biaya ya kan tadi tenaga kerja langsung contohnya, kemudian ada biaya overhead, kemudian biaya bahan bakunya berapa. Jadi nanti kita bisa menentukan berapa sih yang akan kita jual produk tersebut. Iya, betul. Jualnya. Kemudian ini kita langsung masuk tadi ke pembebanan biaya. Nah, pembebanan biaya itu apa Ibu Alvis? Nah, di sini ada 3 konsep penting pembebanan biaya. Itu biaya, objek biaya, dan metode pembebanan biaya sendiri. Objek biaya di sini adalah unsur berupa apapun yang kepadanya biayanya dibebankan. Misalkan produk, terus tadi kan produk ada biaya biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku, overhead seperti itu. Kemudian departemen, aktivitas, bahkan pelanggan. Departemen tadi kan misalkan kayak departemen produksi seperti itu. Kemudian di sini biaya sumber daya. Ini tadi ada penelusuran langsung yang tadi kita udah bahas, terus penelusuran pemicu, alokasi, kemudian ini bisa ini sebagai objek biaya. Ini metode pembebanan biayanya. Dimana kayak misalkan biaya sumber daya ini tadi ke penelusuran langsung kan ada namanya yang tadi biaya langsung. Kemudian dia objek biayanya yaitu tadi kan produk yang langsung produknya kan seperti itu. Nah, kalau untuk tahapan penentu pemicu biaya ini biasanya dilihat dari analisis aktivitas dan analisis biayanya, kemudian diinventarisasi menjadi pemicu biaya, kemudian dipilih pemicu biayanya. Di sini ini misalkan itu tadi dari aktivitasnya, misalkan aktivitas produksi, biayanya biaya apa aja, biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku, terus biaya overhead, kemudian pemicu biayanya apa? Pemicu biayanya kan karena memang adanya produksi tersebut kan, seperti itu. Nah, kemudian ini kita lanjut ke pembahasan mengenai biaya barang dan jasa. Biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Maksudnya nih apa nih? Jadi biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Jadi setiap biaya itu kan pasti akan kalau tujuannya berbeda pasti biayanya akan berbeda. Seperti tadi klasifikasi biaya, ketika tujuannya itu berbeda, misalkan untuk biaya langsung karena ketertelusurannya itu kan langsung kan, nggak misalkan kayak biaya bahan baku, terus biaya tenaga kerja langsung seperti itu, karena tujuannya juga untuk produksi seperti itu. Misalkan di sini biaya produk itu ada biaya produk rantai nilai, biaya produk operasional, biaya produk tradisional. Nah, biaya produk ini merupakan pembebanan biaya untuk mendukung tujuan manajerial tertentu. Misalkan ini tadi biaya produk operasional memang digunakan tujuan manajerialnya untuk operasional perusahaan gitu kan. Produk yang berhubungan operasional untuk pembuatan suatu produk misalkan seperti itu. Kalau yang rantai nilai itu apa maksudnya? Rantai nilai itu biasanya produknya ini lebih ke
apa ya namanya, berkaitan Oh. seperti itu. Apa kayak contohnya misal dari satu departemen terus berkaitan ke di Ya departemen bisa, yang lain kayak gitu. seperti itu. Misal dari pengemasan terus ke departemen ke distributor kayak Ke gitu bisa distributor, contohnya. misalkan nih aku coba cariin contohnya untuk yang biaya apa namanya, Rantai biaya nilai. produk rantai nilai. Di sini itu jadi biaya produk yang mempertimbangkan semua biaya, mulai dari riset, pengembangan itu tadi kan, jadi Iya, saling berhubungan. Jadi kayak misalkan dari riset R&D dulu itu butuh biayanya untuk menciptakan produk ini. Nah, itu kan akan berhubungan nanti ke produksi, dari produksi ke pemasaran. Nah, ini adalah biaya produk rantai nilai. Oke, oke. Oke, kita lanjut. Di sini biaya dalam pembuatan keputusan. Nah, membuat keputusan itu membutuhkan informasi yang relevan untuk proses pembuatan keputusan tersebut. Nah, kenapa apa hubungannya biaya dengan kita membuat suatu keputusan? Apa tadi ada hubungannya dari yang awal itu, misal kayak harga produksinya misal 50.000 nih, berarti keputusannya kita harus ngejual 55.000 atau seperti itu hubungannya Bu Alvis? Biasanya kan kalau untuk membuat suatu keputusan pasti kita akan mempertimbangkan antara manfaat dan biayanya. Seberapa besar biayanya, seberapa besar manfaatnya gitu kan. Nah, di sini ada contohnya misalkan dalam biaya dalam pembuatan keputusan itu ada biaya relevan dan pendapatan relevan, di mana biaya relevan ini biaya masa depan yang berbeda antara satu alternatif dengan alternatif lainnya. Terus kemudian pendapatan relevan ini pendapatan masa depan yang berbeda antara satu alternatif dengan alternatif lainnya. Di sini biaya relevan itu kayak jadi untuk satu biaya itu tadi relevansinya untuk keputusan ini relevan atau tidak. Misalkan dalam suatu membuat keputusan pasti kita punya beberapa alternatif keputusan kan. Kita akan pasti menilai satu persatu alternatif keputusan tersebut. Biayanya pasti juga akan berbeda-beda relevansinya. Untuk misalkan untuk alternatif keputusan A gitu akan berbeda untuk alternatif keputusan B, seperti itu. Nah, itu biayanya pastinya akan berbeda-beda gitu. Iya, jadi ada biaya relevan sama Biaya pendapatan relevan. Nah, di sini juga ada biaya diferensial dan pendapatan diferensial. Tadi kalau biaya diferensial ini yaitu tadi berbeda antara alternatif keputusan. Hampir sama sih. Cuma kalau relevan ini lebih ke biaya masa depannya. Kalau di contoh kayak bisnis atau di UMKM gitu apa Bu Alvis contohnya? Kalau misalkan ini biaya relevan itu apa ya? Dia lebih kayak gimana ya kalau menjelasinnya? Mungkin ini kita besok kita bahas di pertemuan selanjutnya aja ya, buat kasih ini contoh. Nanti akan lebih enak ketika kita akan bahas kayak kasus gitu sih. Iya, makanya saya tanyakan Jadi tadi. kalau misalkan aku jelasin juga belum tentu nanti bakal ngerti. Makanya besok aja kita mungkin ke kasus kayak UMKM gitu ya. Jadi bisa tahu biaya relevan tuh yang seperti apa, pendapatan betul. relevan tuh seperti apa. Tadi dapat diferensial dan pendapatan diferensial. Nah, itu mungkin lebih kita bahasnya langsung ke kasusnya aja biar lebih jelas perbedaannya. Kemudian ini juga sama biaya kesempatan dan biaya terbenam, ini juga nanti mungkin akan kita langsung bahas ke kasusnya aja ya. Iya. Nah, di sini kita lanjut ke perilaku biaya. Jadi pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya itu bervariasi atas perubahan aktivitas bisnis. Nah, tujuan utamanya itu adalah pengendalian biaya, pengestimasian biaya, dan pembuat keputusan. Jadi utamanya sebenarnya yang pasti untuk membuat keputusan itu tadi biaya, kita pasti akan mempertimbangkan biaya dan manfaatnya. Nah, salah satunya di sini kita mempelajari perilaku biaya itu adalah untuk membuat keputusan juga, untuk pengendalian biaya juga. Nah, manajemen perlu mengetahui perilaku biaya ini agar dapat mengendalikan biaya variabel atau biaya tetapnya. Jadi biar untuk
biar harga produknya nggak terlalu mahal nih, jadi biaya Atau nggak apa aja terlalu sih, murah iya gitu ya. terlalu murah. Kita tahu segmen pasarnya misalkan mahasiswa gitu, berarti kan harganya yang menengah aja, jangan terlalu mahal, jangan nggak terlalu Nggak murah terlalu juga murah gitu juga kan. ya. Nah, makanya di sini itu tujuannya untuk perilaku biaya ini. Jadi manajemen itu perlu mengetahui perilaku biaya ini agar dapat mengendalikan biaya variabel atau biaya tetapnya. Jadi seberapa besar biaya variabelnya, seberapa besar biaya tetapnya, seperti itu. Nah, basisnya ini adalah aktivitas, adalah ukuran yang menyebabkan suatu biaya itu menjadi bervariasi atau tidak. Seperti itu. Nah, untuk sumber daya, aktivitas, dan perilaku biaya, ini sumber daya itu unsur ekonomis yang membuat perusahaan dapat melakukan aktivitas. Ya tadi sumber dayanya pasti ada bahan baku, Tenaga kerja. kayak gitu. Ini ada sumber daya fleksibel, sumber daya terikat. Nah, ini sumber daya diperoleh saat diperlukan atau tidak membutuhkan komitmen panjang. Terus juga sumber daya terikat ini diperoleh di muka tanpa mempertimbangkan apakah sumber daya tersebut sepenuhnya digunakan atau tidak. Nah, terus teknik pemisahan biaya campuran, tadi itu kan ada yang biaya campuran, biaya mix, selain biaya variabel sama biaya tetap, itu kan ada biaya campuran. Nah, biasanya di sini menggunakan pemisahnya itu menggunakan metode grafik, terus ada metode regresi atau metode titik tertinggi dan titik terendah. Nah, nanti akan langsung ke kayak misalkan contoh kasus atau di mini quiz mungkin akan ada ininya sih, akan ada penjelasannya ketika saya ngasih mini quiz atau nanti waktu kita pertemuan offline aja biar lebih jelas. Kayaknya memang kita paling jelas tuh kalau ada kasus, jadi kita bisa bedain teknik pemisahan biaya campuran. Betul. Bisa bedain juga yang jelas biaya tetap, biaya variabel, lebih jelas contohnya. Oke. Nah, itu aja sih untuk materi mengenai konsep biaya. Oke. Jadi di pertemuan ini kita sudah membahas tentang konsep, klasifikasi, dan perilaku biaya. Tadi ada contohnya, misal kalau kayak kita memproduksi baju, maka ada biaya tenaga kerja langsung, penjahitnya, kemudian biaya bahan baku berupa kain, terus ada juga tadi biaya tetap, biaya variabel, contohnya ya kainnya, kancingnya, termasuk biaya variabel, biaya tetap termasuk sewa tempat pabriknya. Nah, itu biaya mesin, tetap. Seperti itu. Dan dengan kita bisa tahu biaya tetap, biaya variabel, kemudian bisa menghitung bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead, maka kita bisa menentukan harga produksinya biar tidak terlalu murah ataupun kemahalan dalam menjual produknya. Bener ya Bu Alvis? Betul. Jadi untuk mencari tahu harga pokok produksinya berapa, biar kita bisa menentukan berapa harga jualnya, berapa kita dapat laba ruginya itu. Oke, baik teman-teman. Begitu penjelasan tentang konsep, klasifikasi, dan perilaku biaya. Oke, kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, masih dalam mata kuliah akuntansi manajemen. Baik. Selamat siang Ibu Alvis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.